Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda kita, senior kita di MD ini yang selalu membimbing kita, khususnya saya pribadi, yaitu ayahanda Mawabi dan Monde. Alhamdulillah beliau telah menyelesaikan S2-nya. Doakan pula saya S3. Dan yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita di MDI yang telah mengadakan petunjuk ajar kepada kita, sehingga kami anak-anak muda ini lebih tertata dalam menata emosi, indah dalam menata hati. Terima kasih kepada senior-senior kami. Amin. Dan yang sama-sama kita muliakan alim-alim ulama kita yang tercatat itu satu persatu, yang dirahmati Allah seperti kita hadir dalam majelis ini. Adapun judul yang telah disepakati, yang telah diatur oleh Majelis Ulama Islam yang pertama baru berdasarkan rapat bersama, bahwasanya judulnya adalah jujur. Keutamaan puasa memiliki sifat jujur. Intinya jujur. Ya. Jujur itu dalam bahasa Arab diambil dari akar kata sodak. Kalimat ini tak asing kita dengar dari derivasi kalimatnya. Dari derivasinya diambil dari sodakoh. Kemudian terus berubah. Orang yang pertama sekali mendapatkan gelar as-siddiq adalah Abu Bakar. Kenapa dia dikatakan as-siddiq oleh Rasulullah? Bukan karena teman setia, bukan, karena dia selalu membenarkan Nabi. Teman yang paling baik itu adalah teman yang membenarkan kita, bukan teman yang selalu mendukung kita. Salah kita memahami. Contohnya, ketika salah dia benarkan, maaf Ustaz, barangkali Ustaz ceramah kalau dinadakan debat, kalau buat kadang-kadang ibu-ibu tak sanggup nahan pula pusatnya speaker. Itu adalah teman yang meluruskan kita. Dalam bahasa Arab dinamakan as-siddiq. Makanya Abu Bakar bukan hanya sekedar sahabat Nabi, bukan hanya sekedar mertua Nabi, tapi juga tempat curhat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari derivasi sodako ini juga muncul kalimat yang sering kita dengar dalam Al-Quran, as-sodaq, yaitu ketika seseorang laki-laki membuktikan kejujurannya kepada seorang perempuan dengan mengikat pernikahan, melamarnya lalu diucap kabulkan oleh ayahnya. Sodak itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan mas kawin. Selagi gombal saja dia aku cinta kaulah, bulan kaulah bintang, itu belum lagi bisa. Kapan seorang laki-laki baru dikatakan jujur terhadap seorang perempuan? Ketika dia telah berani mengantarkan mahar pada perempuan itu. Mahar dalam bahasa Arab disebut sodak. Panjang ya, sodak. Sedekah. Ketika ibadah itu terbagi-bagi, ada dalam bentuk badaniah seperti sholat, puasa, ada dalam bentuk maliyah seperti sedekah, infak, wakaf dan seterusnya, ada yang dalam bentuk badaniah dan maliyah seperti umrah, haji. Nah, untuk membuktikan kebenaran keimanan kita bukan diukur dari banyaknya sholat, bukan diukur dari berulang-ulangnya haji, tapi kejujuran kita dalam keimanan. Apa contohnya? Mengakui iman adalah pengikatnya. Benar kan? Seseorang baru diikat dengan saudaranya, namanya mu'minunnya itu. Kalimat-kalimat seperti ini menancap dalam hatinya. Makanya, untuk membuktikan kejujuran iman seseorang benar atau tidak imannya adalah disebut dengan sedekah. Kalau belum jujur kita dalam keimanan, berulang kali pun kita pergi haji dan umrah, tapi sebelah rumah anak yatim tidak sekolah, belum jujur kita dengan keimanan di, paham semuanya? Belum jujur kita. Walaupun yang kita panjang, walaupun kita jemaah tiap waktu, tapi selagi kita belum membuktikan kejujuran keimanan kita dengan sedekah, belum dapat dikatakan kita jujur dalam keimanan. Makanya Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqh Aulawiyat sengaja membahas ini, yaitu fikih aulawiyat, mana yang patut didahulukan, mana yang patut dibelakangkan. Dia masukkanlah pembahasan ini, yaitu pembahasan yang mana dalam bentuk sedekah, apalah guna haji berulang-ulang, umrah berulang-ulang, sementara ada tetangga atau anak yatim di sebelah rumahnya yang putus sekolah, sementara dia beriman dengan harta pergi beribadah, belum lagi dikatakan jujur dalam. Oke, itu secara definisi. Itu secara bahasa ya.
Kalau jujur, sodak tadi dalam bahasa Arab, orang-orang literatur Arab menyebutkan dengan anis syai'in ala ma huwa ala al-khabar, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan dan fakta. Itu dinamakan sodak. Makanya dalam ilmu mantik terbagi dua, ada ilmu tasawur, ada ilmu tasdik. Apa ilmu tasdik? Untuk membenarkan. Pembuktian pembenaran dalam sebuah berita dinamakan tasdik. Bagian belajar mantik ini lagi. Makanya ilmu terbagi dua, ada ilmu tasawur, ada ilmu tasdik. Apa ilmu tasdik? Untuk membuktikan kebenaran. Ada kalanya dengan bias silagisme dan tidak sudah bersama. Kita tidak menjelaskan tentang nanti. Kita lanjutkan lagi. Namun ada juga beberapa istilah di sana. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, ada kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampur dengan kedustaan. Itulah di antara makna-makna dia secara istilah. Oke. Sebelum kita masuk kepada pembahasan jujur, kita ingin lihat dulu bagaimanakah salafus saleh menampilkan sifat jujurnya. Kan untuk memotivasi kita supaya bisa bersifat jujur, kita tampilkan cerita salafus saleh. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang tak bisa tidur. Umar ini kan agak unik orangnya. Umar itu tidurnya lambat, bangunnya cepat. Umar adalah orang yang tak pernah witir di awal waktu. Dia tidak akan tidur sebelum dipastikannya seluruh penduduk Madinah tidur. Makanya ustaz-ustaz pernah membaca referensi ketika Umar berkeliling, dia menjumpai seorang perempuan merebus batu. Memang banyak kisah Umar bin Khattab tentang itu. Nah, suatu malam Umar bin Khattab ini keliling di Madinah. Tiba-tiba dia mendengar dari balik dinding ada pembicaraan dua wanita. Dua orang wanita sedang bercerita. Lalu Umar bin Khattab mengintip dan mulai mendengar pembicaraan. Rupanya yang berada di dalam rumah itu adalah seorang penjual susu. Dua orang itu adalah satu ibunya, satu anak gadisnya. Waktu itu musim paceklik, orang payah. Orang payah waktu itu seperti itu. Kata ibunya kepada anaknya ketika dia sedang menyukat susu, apa kata ibunya? Tambahkanlah air sedikit. Kalau enggak nanti kita agak rugi. Kenapa sekarang musim paceklik? Kalau musim paceklik susu kambing kita nggak boleh bayar. Kata anaknya, nanti Umar bin Khattab marah kalau dia tahu. Karena Umar bin Khattab kan telah dibuat manajemen, telah ada kepala pasar, telah ada polisi, sultan telah ada polisi, telah ada batas wilayah, telah ada sur. Itu kan sama Umar bin Khattab. Dan kepala pasar pertama kan adalah istri Ibnu Abbas. Ya, kepala pasar zaman di pertama sekali perempuan, istri Ibnu Abbas. Jadi istri Ibnu Abbas itu walaupun perempuan bangga dia. Tidak sama seperti ini. Kalau dia itu betul-betul dibalik kan mana yang curang. Pak ini mau bukan balik kan itu ya. Umar bin Khattab tak mungkin salah memilih orang walaupun perempuan pasti pas kan itu. Karena Ibnu Abbas lembut sekali. Dia seorang guru Ibnu Abbas itu. Jadi nanti nampak sama Umar bin Khattab berbahaya kita kata anak gadisnya. Apa kata ibunya? Umar bin Khattab kan tak tahu malam-malam begini. Apa kata anaknya tadi? Tapi Allah tahu. Tapi Allah mengetahui. Begitu kejujuran anak tadi. Dia merasa dia diawasi oleh Allah sehingga menimbulkan lahir seperti itu. Nanti baru kita kolaborasikan dengan puasa. Umar bin Khattab pulang ke rumah. Umar bin Khattab itu banyak anaknya, di antaranya Abdullah dan Asim. Dikumpulkan anaknya yang lain-lain. Aku menjumpai perempuan soleh, anak gadis yang soleh yang mana di zaman sekarang termasuk langka nih. Manusia seperti ini termasuk langka. Ya. Aku ingin salah satu di antara kalian menikahinya. Disuruhnya lah Asim bin Umar, anaknya Asim. Asim merusot. Asim menikahi perempuan tadi. Akhirnya mereka Asim. Ya, rusot. Ya. Akhirnya dinikahkan. Setelah mereka menikah, kemudian mereka diberikan zuriyah, keturunan, di antara keturunannya melahirkan seorang wanita yang soleh. Sampai orang mengatakan dia adalah Umar bin Khattab yang kedua. Nama orang itu adalah Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama yang soleh. Lahir dari kejujuran perut seorang perempuan yang jujur.
Maka modal salah satu untuk mendapatkan keturunan yang soleh, mencari perempuan-perempuan yang berhati jujur. Itu salah satu, dan banyak kisah-kisah lainnya tentang kejujuran. Termasuk juga kisah Mubarak. Mubarak itu saking jujurnya, dia menjaga kebun sampai tak tahu dia entah mana buah yang manis di kebun tersebut. Saking jujurnya, dia menjaga kebun, tapi tak tahu ya entah mana yang manis. Jadi kata tuannya, Mubarak, tolong ambilkan buah-buahan yang manis yang diambilnya. Masa, namun rajanya, cari yang manis, cari masa. Sampai ketiga mungkin barangkali. Selama ini kau menjaga kebunku, tak bisa kau membedakan mana buah yang manis, mana buah yang masam. Marah ya. Aku menjaga ya. Apa kata Mubarak? Tak pernah aku cicipi sebuah pun buah dari kebunku ini. Perempuan mengelarajani, rupanya raja punya anak gadis. Rupanya kejujuran ini menghasilkan harta dan istri yang cantik. Rupanya sifat jujur bisa menghasilkan istri yang cantik. Akhirnya raja tadi menikahkan Mubarak dengan anak perempuannya. Padahal Mubarak adalah hamba yang hitam kulitnya, tak lengkap ya. Lalu kesolehan Abdullah bin Mubarak dan niat wali tadi untuk mendapatkan keturunan yang soleh, dan keikhlasan hati perempuan tadi menerima laki-laki yang soleh walaupun jelek, lahirlah seorang ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak. Jadi banyak diantaranya orang-orang soleh itu berangkat dari kejujuran orang tuanya. Kenapa sekarang anak ustaz banyak yang tak baik? Barangkali tak jujur dalam dakwahnya. Contohnya kita lagi. Makanya dilangkah kita untuk mengajak orang-orang supaya mau. Nah, jujur ini kan butuh latihan, tapi bisa kita buat-buat. Maka di antara latihan supaya bersifat jujur adalah berpuasa. Pada intinya kita puasa sunnah, tapi ketika kita di bulan Ramadan puasa itu difardukan, tentu kita merasa terbantu. Kenapa? Karena seluruh orang berpuasa. Ibadah kalau ramai-ramai enak melakukannya. Nah, kalau tak percaya tanya itu. Mana lebih enak puasa sama-sama atau puasa potong? Dengan datangnya bulan Ramadan lebih melatih kita untuk bisa membentuk karakter jujur di dalam diri. Suami tak puasa, istri puasa, pingsan badan. Puasa itu luar biasa melatih kita dalam sikap jujur. Apakah di tengah orang ramai, atau di dalam khalwah seorang diri, atau di dalam rumah dalam kegelapan, kejujuran yang dibimbing oleh puasa tak tanggung-tanggung. Seandainya pas ini mati lampu, orang akan tetap meletakkan gelasnya dan tidak akan mau meminumnya. Walaupun mati lampu, yang mana gelas pun tak nampak olehnya, tapi dia tidak akan mau minum. Kenapa? Allah tidak membolehkan lagi. Bahkan lebih dahsyat ketika orang ramai sekalipun, dia juga tidak akan merubah, tetap berada di atas kejujurannya. Ketika dia berwudu, seandainya dia menelan sedikit saja, padahal dalam mazhab Syafi'i berkumur-kumur, kalau dia sesuatu yang makruh atau yang masyruh tidak membatalkan puasa. Tapi jangan diminum waktu berkumur-kumur, batal. Setelah dia berkumur-kumur sudah selesai wudu tuh, yang tersisa kan rasa air, bukan air. Kalau air diminum batal, Ustaz. Tapi yang di dalam mulut itu apa? Rasa air. Tapi meskipun begitu dalam mazhab Syafi'i mengatakan tak batal. Orang Indonesia ini walaupun mazhab Syafi'i meludah-ludah dia untuk mengeringkan mulutnya. Kenapa? Takut tak jujur dalam menjalankan puasanya. Padahal dalam mazhab Syafi'i tak batal. Tapi setelah berwudu, jangan waktu berwudu minum batal ya. Setelah berwudu kan dia baca doa loh. Kan masih ada rasa air, bukan air ya. Kalau air batal diminum, kan rasa air yang tertinggal. Karena air tak ada lagi, dah keluar air itu. Karena sesuatu yang tertimpa oleh air itu segar seperti kulit kita kena air segar kan? Seperti itulah kita. Air tak ada lagi, yang ada adalah rasa air. Tapi karena takut suasai rasa tak jujur, dia ludah-ludah kan. Dia ludah-ludah. Kenapa? Untuk membuktikan kejujuran dalam menjalankan. Kalau terasa air itu jadi luar biasa puasa itu mendidik kejujuran. Bahkan sampai-sampai ketika berbuka di hadapannya, udah di hadapannya, punya dia, di hadapan dia, di rumah dia tidak juga mau makan. Saking jujurnya dalam menjalankan agamanya. Kapan dia makan? Ketika seluruh kaum muslimin telah makan, baru dia makan. Kapan itu? Ketika azan maghrib telah dikumandangkan.
Begitulah puasa mendidik kita dalam sifat jujur. Maka puasa ini adalah satu sarana untuk membentuk karakter-karakter orang beriman yang merasa dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Quran untuk membentuk pribadi-pribadi mukmin yang bersifat jujur. Di situ ada pertanyaan dari kita dulu. Kemudian apa sih bahayanya sifat tidak jujur? Apa sih bahayanya sifat tidak jujur? Dalam satu referensi hadis dari Utsman bin Abi Syaibah, hadatsana Jarir an Mansur, bercerita kepada kami Jarir dari Mansur dari Abi Wa'il dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna sidqa yahdi ilal bir. Kalimat sebelumnya adalah alaikum bisidqi. Kalau alaikum bi redaksinya itu menunjukkan wajib. Kalau iyyakum wa menunjukkan dilarang. Kalau alaikum bi itu menunjukkan wajib. Kalau alaikum wa iyyakum wa menunjukkan dilarang. Hadisnya ada yang kurang barangkali atau saya yang kurang mengkopinya. Wajiblah kamu bersifat jujur. Inna sidqa, sebab kejujuran itu yahdi ilal bir, akan menuntun orang kepada kebaikan. Karena berawal dari sifat jujurlah akan tumbuh bibit-bibit kebaikan. Berawal dari sifat jujur. Kenapa banyak kehancuran? Karena banyak orang memegang sesuatu tidak berawal dari kejujuran. Kenapa hancur suatu bangsa? Karena berawal dari ketidakjujuran. Banyak petaka terjadi gara-gara ketidakjujuran. Bahkan rumah tangga yang kecil saja bisa hancur gara-gara ketidakjujuran. Maka kejujuran itu selalu membawa kepada kebaikan. Itulah maksud hadis. Yahdi ilal bir, selalu membawa kepada kebaikan. Yahdi ilal bir. Menunjukkan kalau bari darat katanya. Kalau bari darat, kalau birrul walidaini, berbakti kepada orang. Dia tipis-tipis bedanya. Kibar tua, kibrun sombong. Bedanya sedikit. Kabar dendam. Kibrun sombong, kibar tua. Hurufnya sama. Kap bawah, tak ada harkat. Tergantung Ustaz meletakkan bagaimana. Ya. Makanya ketika takbir Allahu Akbar, dipanjangkan yang banyak baca salat. Gendang. Ketika dia takbir Allahu Akbar, batal salatnya. Kenapa? Meletakkan alif di antara ba dan ro. Batal salatnya. Kenapa? Akbar telah berubah makna. Maknanya adalah Allah dendam. Seandainya dia tahu maknanya, dia sengaja melapaskannya, maka kafir, karena batal salatnya. Allah alam bisawab. Besok kita pelajari ini. Wa innal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu pasti menuntun kita ke surga. Karena kalau kita hidup baik, jujur, kita didoakan orang. Kenapa kita sekarang ini banyak hidup susah? Karena kita disumpahi orang. Ya. Contoh, ketika Ustaz telah tetapkan jadwal ini 2 hari sebelum jadwal Ustaz batalkan, apa jemaah? Mati dah Ustaz. Tapi kalau kita jujur berawal dari doa orang, maka apabila kita didoakan baik, maka kebaikan pun akan mudah diamalkan. Maka mudah diamalkan, maka itu semua akan menuntun ke surga. Amin. Coba kita jadi bawahan. Membawa pegawai Kemenak datang tepat waktu, pas cekloknya nampak di Kemenak itu ceklok ulang nampak cekloknya. Kira-kira apa kata Kemenak? Dewa Alhamdulillah memang karyawan yang terbaik. Maka akan menuntun dia untuk naik pangkat. Begitulah di sisi Allah akan menuntunnya ke surga Allah. Apa namanya? Dan jauhilah sifat dusta. Kenapa begitu? Sifat dusta itu akan membawa yahdi ilal fujur, bawa kepada kedurhakaan. Mati sumpah-sumpah orang. Ustaz berjanji bayar hutang tanggal 10. Tanggal 10 Ustaz tak jujur, HP dimatikan, rumah lari, tak ada di rumah. Datang orang pun lagi, telepon tak aktif, datang ke rumah. Apa kata bini awak? Tak ada di rumah dong. Mungkin besok sore, datang sore lagi, tak ada je lah. Apa kata orang ini? Memang cinta, Ustaz kan lagi kepala putih. Memang kalau masalah piti pun tak Ustaz, tak orang awam sama orang yang disumpah-sumpah ini kan. Kenapa? Apabila kita hidup disumpahi orang, yang mana dunia ini tak kosong dari malaikat.
maka malaikat pun kadang-kadang mengaminkan doa. Yang kita khawatirkan adalah ya, sedangkan kita setiap pagi kan didoakan malaikat setiap pagi, Ustaz. Orang yang berlimpah berikanlah ganti yang, orang yang pelit berikan ganti yang buruk. Didoakan. Bayangkan seandainya kita karena disumpah-sumpahi diaminkan, karena Rasulullah menjamin di antara doa yang dikabulkan apa? Doa orang terani. Maka itu semua akan menuntun kita kepada kefasikan, kepada kedurhakaan. Karena sumpah-sumpah tadi, maka kita akan sulit melakukan amalan-amalan. Minimalnya tak mau jumpa orang pun di masjid dia. Biasa sholat jamaah bersama, karena banyak butuh, nak berani ke masjid dia. Maka lama kelamaan akan menuntunnya kepada neraka. Kenapa? Banyak amalan akan menjadi hilang gara-gara ketidakjujurannya. Wajar Rasulullah mengatakan bersifat jujurlah kamu, maka itu akan menuntun kamu kepada kebaktian, dan kebaktian akan membawa kamu kepada surga Allah. Jauhilah sifat jujur. Kenapa? Karena akan membawa kamu kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan akan membawa kamu ke neraka Allah. Bahkan Rasulullah mengingatkan lagi, wanti-wanti apa kata di sini? Wa innar rajul, seorang laki-laki layak sibuk benar-benar berdusta. Memang sengaja dia berdusta. Di mana duduk mota, betul. Hatta yukam indallahi kadzaban. Sampai-sampai saking seringnya dia berdusta, Allah tanpa ragu mencatat namanya termasuk para pendusta. Kalau para pendusta itu masuk rombongan dukun, masuk rombongan dukun. Tak ragu lagi Allah mencatat itu. Kenapa? Setiap hari berdusta, di mana duduk berdusta, berhutang berdusta, mau tak berdusta, berjanji berdusta, sampai seluruh lini kehidupannya diwarnai oleh dusta, sampai tanpa ragu Allah mencatat dia, yaktu indallah yuktab indallah kadzaban, sampai dia tercatat di sisi Allah termasuk para pendusta. Berarti orang-orang yang badugro besok rombongannya adalah DPR. DPR itu banyak butuh, baru banyak gaya jujur. Ustaz-ustaz yang penutup-penutup itu rombongan yang dulu. Korupsi. Tidak akan pernah dusta membawa kebaikan. Di dalam bab fikih, orang berdusta akan ditolak persaksiannya. Ditolak persaksiannya. Auluzur. Iya, ditolak persaksian, tak diterima. Berarti konsekuensinya berbahaya. Apa itu tak sah menikahkan anaknya, tak sah menjadi saksi pernikahan. Tapi ulama Indonesia cerdas. Marilah kita bersahadat, berselawat sebelum menikah. Jadi dihapus dosa lalu. Iya, kalau kita ada membahas baru tahu. Itu udah tahu itu pegawai kriminal kedua. Dulu sih kau dia tahu. Itu sebabnya ulama Indonesia menuntun kita dalam tak disunatkan kan. Tapi kenapa dituntun? Agar menghapus dosa kita telah lalu. Kenapa? Kalimat syahadat mampu menghapuskan dosa. Maka tak bisa diterima akal kita ada orang baca kalimat tahlil masuk neraka, karena kalimat itu mengatakan orang ke surga. Datang orang baru sekarang, tak ada beritahu Madinah, tadi keluar tidak tentu dewa, gara-gara kalimat itu orang masuk neraka. Tapi saat kalau saya menerimanya, paham maksudnya? Betul. Ajar ada kamu. Ini bahaya nanti gitu ya. Kenapa jadi pagi orang kayak gitu? Kalau satu dia menunggu dari saya panggil lah. Kalau tidak sanggup jangan panggil. Makanya ketika kita berbohong, tidak akan membawa kebaikan apa-apa. Sampai menjadi saksi saja kita ditolak. Kalau seperti itu, bagaimana kita akan dimasukkan ke surga? Otomatis kita akan dekat kepada neraka. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, bagaimanakah cara mendapatkan sifat itu? Nah, kayaknya begini. Tadi sudah saya bilang tadi definisi jujur, kemudian kisah salafus salih bagaimana akibat dari kejujuran telah saya sampaikan. Sekarang apa bahaya jujur telah saya sampaikan. Nah, ini pembahasannya bagaimana mendapatkan kejujuran. Bagaimana mendapatkan kejujuran? Cara mendapatkan kejujuran itu adalah yang pertama. Apa salat? Wasta'inu bisabri wassalah. Merasa diri muraqabah, merasa diri diawasi oleh Allah. Tidak ada satu tempat pun yang tidak diketahui oleh Allah. Bahkan ada seorang murid menjadi terkenal, menjadi kebanggaan gurunya hanya gara-gara berpesan, kau sembelihlah ayam ini di tempat tak ada yang melihat. 3 orang muridnya semuanya menyembelih kecuali dia sendiri. Di bawahnya, di bawah pohon tak bisa, dalam rumah tak bisa, sampai di batang kayu tak bisa disembelihnya ayam itu.
Lalu mereka bertiga menghadap kepada gurunya. Masing-masing murid telah menampilkan ayam. 2 orang telah memotong ayamnya. Karena gurunya mengatakan sembelilah ayammu di tempat tak ada yang melihat. Tapi murid yang ketiga terakhir tidak menyembelih ayamnya. Guru, aku tak bisa menyembelih ayamku. Kenapa? Tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Tak jadi dia seperti ini. Karena tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Merasa diri muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwasanya apapun yang kita katakan ladai di sisi kita ada malaikat yang mencatat. Apa itu raqib dan Raqib dan atid. ya, dalam ayat lain firman, Kiraman katibin. artinya apa? Malaikat pencatat ini tidak pernah tidur dari tugasnya. Satu huruf yang dilapaskan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Yakinilah seluruh apa yang kita lakukan dicatat oleh malaikat agar kita mempertanggungjawabkannya. Maka kejujuran adalah sesuatu yang mudah dan pahalanya besar, tetapi bersifat dusta dia adalah sesuatu yang mudah dilakukan tapi bisa menimbulkan dosa yang besar. Bisa saja dustanya kecil tapi akibatnya besar. Inilah cara mendapatkan sifat. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini bisa membentuk kita menjadi karakter yang bertakwa kepada Allah, yang berlandaskan kejujuran. Amin ya rabbal alamin. Kita serahkan kepada moderator. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.